ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih ngeluruskeun ieu kerudung. Nyeng salat teh. Udah cakep. Sur kameramen gitu. Alhamdulillahnya kembali lagi di nanti channel ini. Alhamdulillah dapat juga jadwalnya ibu guru ini. Hese. Sok sibuknya. Susah. Diminta udah lama susah. Ya, ini adalah salah satu request permintaan dari salah satu penonton channel ini, pengen dengan Bu Guru lagi. Ada ya begitu. Jadi saya sudah punya fans sudah itu. Ada loh. fans. Sudah ada Ya. fans. Nah, jadi kamar itu aya nu minta dengan Bu Guru lagi dong. Nah, Bu Gurunya sibuk. Sibuk main slot. Naon slot teh? Slot pantu. Selotip. Enggak, sebenarnya saya kesini itu mau menyelesaikan kontrak karena kan kalau kan perjanjiannya kalau belum 28 episode malah dibayar. Oh, eta. Baru season 1 ya, baru season 1 gitu. Ya, alhamdulillah channel ini bisa bikin konten lagi dengan Ibu Guru yang talenan. Selain beliau ini adalah seorang guru, beliau juga seorang penyanyi ya. Meureun. Lagu kesukaan itu apa teh? Becati guling. Becati guling. Iya, beri abrut-abrutan. Itu lagu paling simple sebetulnya. Paling simple. Liriknya simple. Genahan. Kudu ngapalkeun. Pengen cover lagu itu ya. Boleh, nanti kita cover di sini. Ngan mana teh ini berenang gubrag langsung nyerungkan. Pasti naon. Justru nu kontroversi mah cepet ya. Sensasi ya. Ya. Oke, kita sama-sama sambut kembali return nih, comeback dari Ibu Guru Makewati tanggain. Tong Makewatinya. Ibu Guru Tresna. Selamat datang. Ketemu lagi. Episode kedua. Jadi saya pun sebagai host hari nu datang na Bu Guru mah pakai baju rapi. Itu pakai kaosnya. Oh, gitu. Pakai baju rapi tapi anggar ieu mah dipake. Oh, ciri khas. Meh teu herang. Sebenarnya saya Bisi mantul aja. Iya. Ciri khas. Ada lagi ciri khas yang lain? Taya. Ini. Oh, nya. Ieu teh ti kamari can gentos. Aduh, ini ciri khas warna ciri biru. khas biru untuk bintang tamu, hitam untuk host menyesuaikan. Tidak boleh patuker. Sudah aya capna di dia tanu biru kanggo gitu. bintang tamu. Bagi yang mau endorse nih yang kayak gini. Yang kayak gini. Yang kayak gini. Oh, yang kayak gini, yang gede. Sudah mahal setik. Boleh. Nanti kita pasang di sini ya. Yang mau endorse gitu yang ya. Mau endorse. Listnya nanti ada. Ada. Ya, alhamdulillah penonton setia channel ini. Bu Tresna sudah bersedia, terima kasih. Nuhun itu sekali ya. Di sela-sela kesibukan apalagi di akhir Juni. Awal Juli juga pasti sibuk banget ya. Alhamdulillah itu sudah menjadi naonnya agenda umum ya. Agenda umum kita sebagai gitulah. Sebagai petugas. Ya, sebagai pasti petugas di riweuhnya Juli pasti riweuh. Alhamdulillah. Tapi income ge mengikuti. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Income-nya dalam bentuk lain, jadi tidak berbentuk material, tapi ada ya
kepuasan tersendiri, plong lah gitu, beres hiji tugas Beres. gitu kan, tugas yang lain menunggu. Menunggu. Kita dari Subhanallah. guru sibuk mah gitu. Guru bug, guru hul, guru untul gitu nya. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas keunikan atau fakta unik yang lain dari Ibu Guru Tresna ini. Fakta Jangan unik disebutin deh. tadinya. Iya, kita beri yang bagi yang baru nonton nih, kita kenalan dulu. Inilah dia. Beresnya tadinya. Beres, Oh, beres. kan sekarang mah sudah. Jadi gini, kalau misalnya ada yang belum tahu, nonton saja Episode di episode satu. yang sebelumnya. Iya. Nanti di ini ya linknya. Ada. Gitu, linknya. Nanti kalau mau tahu awalnya seperti apa, perkenalannya seperti apa, nonton saja di episode sebelumnya ya, Bah ya. Nah, itu. Sekarang kita lanjut saja. Lanjut Naon deui nu saja. can dibahas ya, sigana teh panjang. Seueur nu can dibahas Sok deg-degan kieu mah teh asa diinterogasi gitu aja. Seueur. Kemarin kan sempat di episode 1 kita bahas tentang salah satu keahlian Ibu Guru ini adalah sebagai penyanyinya. Eta teh bakat nyanyinya turunan atau belajar atau sekolah gitu, gimana? Boleh diceritakan? Iya, iya. Mungkin kalau bakat nyanyi turunan aya meureunannya teureum cenah gitu da. Pun bapak saya kebetulan ahli di bidang karawitan. Jadi memang sudah sangat familiar dengan seni suara, dengan seni tari dan juga seni musik tradisional itu dari sejak kecil, karena ada guru zaman kapungkur mah geuningannya Segala bisanya. anaknya tuh bawa gitu kalau ke sekolah dari zaman SD, bahkan sebelum masuk sekolah pun sok lihat kalau bapak saya lagi ngelatih, bahkan ikutan gitu, tanya kelas 5, kelas 6, kelas 4 itu sudah jadi asisten, malahan masih ingat gitu kan. Waktu bapak ngelatih ini, misalkan bapak ngelatih yang lain lagi, "Neng sok pang etaankeun, pang nyantuankeun." Duh, bangga eta teh bangga. Ya, dan Pastilah. salah satunya ya itu, salah satunya tarik suara mungkin ya. Da ada dari mama juga, kalau mama kan memang basic itu di keagamaan ya, khusus eta mah aduh tilawah mama memang di tilawah. Dan itu akan kita bahas juga nanti. Janten meureunnan aya tah suara anak ka abdi gitu, cuma mungkin ya rada mahiwal sendiri. Alhamdulillahnya dari mama dari bapak jadi rada komplit lah, salit meureunannya tina keagamaan anak aya gitu, tina senina oge aya. Alhamdulillah sih itu berkah sih buat saya gitu. Jadi dari kecil, memang dari Gen, kecil gitu ya. gen dan Gen. tapi sayangnya begini, Bah, karena mungkin saya mah rada mahiwal teh ya. Jadi bapak saya tuh, orang tua saya tuh dulu tuh tidak begitu apa ya, tidak begitu mengharuskan saya untuk menjadi seorang yang ahli atau profesional di bidang seni. Contohnya ketika saya dulu mah hayong banget, hayong pisan ke ASTI gitunya. Pasti itu nu Ke di Bandung. ASTI, gitu, ke Akademi Seni Tari gitu dah. Memang Sekolah da Sule nya. gitu, kapungkur mah. Terus bapak saya bilang begini, "Ah, naon atuh da bapak mah teu hayang ningali budak jadi artis." Tapi da meureun geus tos titis turisna kitu nya, gitu nya, Bagianna kuat alhamdulillah meureun. gitu. Tapi ya ujung-ujungnya ya mungkin dari keempat saudara saya, mungkin satu-satunya saya yang meneruskan istilahnya perjuangan bapak untuk melestarikan Di bidang seni ini. iya, terutama seni Oh, tradisional iya. gitu, meskipun tanpa latar belakang pendidikan akademis di bidang itu gitu. Jadi kadang-kadang sampai sekarang pun saya masih dibilang bahro karena tidak Bahro mempunyai kenapa? legalitas, tidak mempunyai legalitas dan ijazah di bidang Surat-suratan. seni, surat-suratan gitu, Bah. Cuma ya mungkin dari pengalaman, dari ya berkecimpung langsung, atau mungkin juga dari kompetisi, ya barulah mungkin ada sedikit pengakuan dan dianggo, Iya. dan dianggo gitu. Jadi tanpa pernah kursus begitu Tanpa ya? pernah kursus, Tanpa kalaupun pernah belajar. ya, tapi kalaupun kursus ya dulu tuh pernah waktu kelas berapa ya, kelas 3 SD itu adalah teman mama yang mungkin ngelihat potensi saya, udah sok dia orang bina gitu kan, orang bina. Saya tuh pernah ngalamin, Bah, dulu itu masuk di satu band dangdut lah gitu ya, karena memang diminta sama teman mama itu nya, itu budak cenah ayatan sok bawa cenah ka dieu, orang bina, orang beres sabaraha lagu. Sempet itu dulu. Oh, sempat manggung. Sempet waktu kecil tuh Disawer kelas 3. gitu. Lucu, Bah, gini ya, ada cerita juga nih. Dulu itu kan
tidak serempeg ayeuna ya yang namanya grup entertainment itu kan. Jadi kalau ada yang semacam pertunjukan itu konser tuh kayak yang jual tiket, diwawarkeun pakai selebaran, Oh nya pakai flyer-flyer. flyer-flyer Heeh. gitunya geuningan ku mobil teh gitu. Saya pernah waktu itu di Purabaya kalau tidak salah tahun berapa saya lupa. Itu Ya, artis Purabaya ya, bukan Surabaya. bukan. Jauh teuing gitu tanya. Itu saya ngalamin yang istilahnya malam gitu kan sampai mama saya tuh dari sehari sebelumnya tuh nyari kostum dan sebagainya. Saya jadi bintang tamu, jadi artis. Jadi karena udah memang Pasti lo SDT minimalis nya. pas tuh SDT nya. Pakai tiket gening orang masuk teh ngalamin. Bah cuma tidak lama karena memang ada kekhawatiran kalau saya diterjunkan ke dunia seperti itu, takutnya saya akan seperti apa meureun da ningali rada mahiwal teh nya. Jadi di stop hanya sebatas pengen ngukur aja nih kemampuan anak saya teh bisa henteu, ternyata bisa. Tapi ya salah mama juga kenapa diperkenalkan ke dunia seperti itu, jadinya saya dedeyeun dan Mama nu salah gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Ya sih memang meureun orang tua itu memang mah yang pengen mengukur ya anaknya sampai gitu. pada level mana nih gitu. bakatnya, dan ternyata bakatnya ada. Jadi si orang tua merasa khawatir, aduh takut Overlap. ya mungkin ada yang takutkan kan, dalam tanda petiknya kita tahu bagaimana dunia panggungnya. Dunia panggung, nah itu. Mungkin sebetulnya masalah sih bukan di yang di panggung sebetulnya bukan. Tapi kan biasanya gitu, biasanya pas yang kayak gitu-gitu teh sok anu rese gitu gitu. Iya, nah. Tapi tanpa maksud dan tujuan untuk ini ya, tapi kejadian memang seperti itu. Ya, mungkin karena pada waktu itu kan saya juga masih terlalu kecil untuk diterjunkan gitu kan ke dunia seperti itu, dan lagi pula pada saat itu memang jadi gini bah, saudara saya itu yang berempat itu dari kecil, dari sebelum masuk sekolah itu sudah ikut kompetisi MTQ. Kalau dulu tuh kompetisi MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran itu dari semenjak masih kabupaten sampai ada kota gitu ya. Itu kita berempat itu semua, bahkan saya beberapa tahun tuh bersaing tuh dengan kakak sendiri gitu kan. Karena kita kan beda 3 tahun ya gitu. Dan dulu itu besar-besaran MTQ itu setiap tahun diadakannya seperti itu, dan kita setiap tahun itu mama itu makan, mungkin babah nanti kalau misalkan ke rumah eta piala salomar MTQ hungkul gitu kan. Ya maksudnya bilang keagamaan. Jadi mungkin mama ya udahlah kita concern di bidang keagamaan saja, mungkin untuk bidang seninya nanti dulu di stop dulu atau bagaimana. Tapi ya ya begitulah, akhirnya saya mah kabale gitu. Alhamdulillah. Karena tidak ada yang tetepan seperti kemarin teu hoyong jadi gurunya, tapi gini kan teu dicita-citakeun gitu kan. Tapi alhamdulillah kan jadi kaanggo gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bahwa lagi saya cita-cita yang jadi awan. Awan. Itu bisa. Ya mau jadi awan mah. Jadi gitu. Awan. Carekan ke bapak gede awan, mana jadi awan yang ngapung gitu. Kudu teu jadi Gatot Kaca wae atunya yang ngapung. Embung Gatot Kaca mah indungna jurig. Kudu digodog heulanya. Dina Kawah Chandra di muka moal kiat. Jadi memang menyanyi itu dari gen begitu ya, dari kecil ya. Jadi dari faktor turunan begitunya. Tapi tidak semuanya loh gen itu turun. Gitu. Ya, ayah saya kok tukang kuro sama, bahkan muridnya banyak. Saya nggak bisa. Ari maca Quran mah bisa, tapi makin nada itu bisa. Gitu, tajwid mah insya Allah lah, gitunya. Pastilahnya Tapi bakat suaranya nggak turun. Gitu. Nah itu, iya karena memang kan bidang MTQ itu banyak dulu tuh ya, ada hifdzil kan, ada tilawah, ada juga murattal, ada juga fahmil Qur'annya, ada syarhilnya gitu kan. Kita semuanya terjun. Jadi alhamdulillah nih adik saya yang bungsu dia sekarang menekuni bidang dakwah gitu kan, karena dia memang belajarnya di fahmil dan syarhilnya gitu kan. Kalau saya udah berkutat dan bergelut dengan hifdzil, murattal dan tilawah gitu kan. Kebanyakan hifdzil sih. Banyak berarti.
Alhamdulillah, tapi ya itulah kalau tidak dawam setiap harinya begitu. Tapi alhamdulillah saya terapkan ke anak saya. Bahkan Ya. yang sulung kan sekarang dia kegah pengen mesantren tahfidz Quran ya. Tahfidz, Dan ya. alhamdulillah berarti nurun gitu kan. Cuma ya itu Gen tidak semua menurun. Anak Ya. saya dua-duanya ya suaranya punten surumbang gitu, kawas. Nggak bisa kalau disuruh nyanyi sama tilawah teh gitu. Aduh, bingung saya kudu nurunkeun ka saha ka anak RT emangnya gitu. Iya, ada gitu memang kenyataan. Ya harus bikin anak lagi, Bah. Bisa, bisa. Kudu hiji deui gitu tuh biar Hiji deui. turun semua Biar gitu. turun. Aduh, gregeteun. Nah, memang gitu, anak saya kayak gitu kan. Tahu bapaknya tukang naon, diajak teh nggak mau. Padahal kan privilege tina kegiatan bapaknya bisa naik pesawat gratis. Iya ya. Nginap di luar pulau sampai seminggu gitu nya, nggak mau. Jalan-jalan. Mau, Tidak ditakdirkan, tapi belum tentu Bah, belum tentu kan masih panjang ke depan, mungkin belum ada minat mungkin gitu. Belum ada minat. Oke lah, pokoknya mah udah gitu memang. Jadi setelah tadi Mas ketika usia berapa man kelas itu SD teh? Kelas 3 itu berarti usia 10 11 ya. 9, 10, 11 ya. Iya. 9, 10, 11 itu pernah nyoba 11 panggung. nyoba panggung. Setelah itu pernah nyoba panggung lagi tuh. Kalau ya itu diem Oh, selumputan. selumputan. Masa selumputan tahu. Pernah. Ih, saat itu sampai kehel gitu ya. Kan gini jadi ceritanya lulus SD tuh saya kan mesantren di kapasantren kan Bah. Di Pesantren di mana, kapasantren teh? kan tadi Madura di Alamin. Jauh nih. Jauh. Cuma pas begitu mau naik kelas 2 sayanya sakit dipulangkan. Ketika pulang ke sini Mungkin tadi. bukan embung apa ya ada kekhawatiran dari nenek saya terutama ke cucu kesayangan almarhumah. Entonglah karunya budak leutiknya dan sebagainya mana jauh lagi kan di Madura. Akhirnya ngulang lagi tuh kelas 1 tuh di daerah Sukaraja dan tinggal bersama nenek. Dipanggihkeun deui jeung guru seni. Masya Allah gitu. Ini jeung kapanggih we di bawah saya teh bisa nyanyi. Akhirnya malah sok diajak manggung tah ke SMP teh tanpa sepengetahuan orang tua. Bahkan pernah ketika ada kompetisi waktu itu di tingkat kecamatan, mama saya datang didudut langsung tina panggung Ke kompetisi. ke kompetisi. Sedih teh. Padahal mah Sedih. kompetisinya. Kompetisi itu kompetisi gitu kan, kompetisi. Ya kan taunya ngaji, ledrek nyanyi. Pas kadinya baru asa kenal cenah itu. Aduh ya Allah, itu dulu tapi seiring perkembangan waktu, akhirnya ketika menginjak besar, dewasa gitu kan. Akhirnya mama tuh bukan menyerah ya, tapi lebih ke mengarahkan gitu kan. Mulai dari start kelas 2 SMA tuh waktu itu di Asti ada kompetisi Anggana Sekar sampai bapak tuh Pak dai di orang ikutan gitu, gimana lagunya nggak bisa. Akhirnya karena mungkin itu seni tradisional ya, akhirnya bapak oh ya udah diajarkan. Waktu itu malah saya dibawa ke almarhumah Ibu Empi, notasi dengan sebagainya diajarkan. Dan tarunglah di Palabuhan langsung menang ke 1. Alhamdulillah itu mengantarkan saya ke ke PPAP waktu itu. Pertukaran pemuda antar provinsi. Jadi waktu itu ada program pertukaran pemuda seperti itu ya. Dan kemana ditukarna? Saya ke Papua waktu itu. Ke Papua. Seru itu jauh. Seru, alhamdulillah. Jadi terus aya pengalaman sih berbekal dari itu. Jadi gini, karena saya ada istilahnya prestasi di bidang itu, khusus untuk di kabupaten, karena di kabupaten ya. Khusus di Kabupaten Sukabumi itu saya tidak melalui tahap seleksi. Jadi langsung dapat tiket, langsung ke provinsi, dan di provinsi itu hanya 5 kota kabupaten dari satu provinsi itu yang bisa ikut timnya itu gitu kan. Jadi saya beserta 4 orang lainnya, dan yang 4-nya itu laki-laki semua gitu dari kabupaten, dari berbagai sekolah dan sebagainya. Kita satu tim, dan tim kita kebagian ditukarnya itu ke Papua. Di Papua itu sekitar 1,5 bulan di sana pertukaran budaya dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Pengalaman di Papua kan di Papua itu ya makanan khasnya. Papeda. Papeda pernah nyoba? Iya, pertama kali datang ke sana. Kan penasaran teh ya. Penasaran kan cara makan papeda tuh unik. Unik. Gitu tuh makan.
Hese. Hese. Mimiti mah hese disendokan tadi gitu, tapi aduh ikan kuah kuningnya Masya Allah gitu penasaran kan, tuh. meskipun sayuran rada jarang di sana, sayur nangan ukur ku daun singkong oge nikmat luar biasa. Gitu si papeda teh nya. Si papeda teh harus dengan kuah Pak. Ya kan Hese dicomot liket cek bahasa Sunda mah nya. atau da juga lem Tas di dina kumaha tah? ngegleser ngegleser tuh biasa digayem langsung gitu gitu loh. Wareg tapi kenyang. Kenyang dan itu apa sih, saya itu selama 1,5 bulan naik hampir 4 kilo karena Wow. hampir setiap hari disuguhnya itu seafood Naon deui eta? dan hidung saya ya pulang dari sana. Kenapa tuh. menyebut hidungnya melong ke saya ya? Soalnya tidak ada orang lagi wah gitu ya. Tapi Jangan ditahan kalau aku ketawa. Ya ini maksudnya jadi eksotis, gitu, jadi eksotis kulit saya kayak gitu. Suri mah teh. Ya Kasian tadi bere jajan. FYI ini kameramen ini anak saya nih. Ketawa aja nggak apa-apa. Gitu. Nah dari situlah mungkin orang tua saya ngelihat ya kalau misalnya diarahkan makan ternyata menghasilkan sesuatu yang positif gitu. Bahkan ya itu tadi setelah terjun ngajar barulah di situ banyak kompetisi, ada beberapa kompetisi dan selalu ayo Neng maju. Jadi ya semenjak saat itu orang tua jadi ngedukung gitu, supportnya luar biasa karena memang selain saya meneruskan jejak mereka sebagai seorang guru, tapi saya juga misalkan bisa diadukkan, ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan, apalagi Anggana Sekar kan ya. Anggana Sekar pertama kali ikut kompetisi di kota Sukabumi itu waktu 2006 Por Seni Guru. Oh, Por Guru yang ya, pernah kita obrolin teh. Nah, itu Anggana Sekar, saya ikut Anggana Sekar itu Anggana Sekar dengan waktu itu pop ya. Dengan pop. Ada yang lucu yang Anggana Sekar tuh hari pertama kita Anggana Sekar tempatnya itu di aula dinas. Di situ pas hari kedua pop singer itu di Gedung Juang. Nah, pas hari ketiga itu udah kan langsung pengumuman tuh, saya dapat 2 emas tuh. Pas hari ketiga, karena dulu itu tiap kecamatan tuh yang dikirimkan kan 2 putra 2 putri gitu. Pas hari ketiga festival dangdut nih, saya harusnya ikut lagi. Tapi begitu pagi-pagi disuruh cek sound, ada yang protes tuh bah. Eta geus meunang atuh kamari tong miluan deui. Kan beda cabang ya kan. Itu. Eta geus meunang atuh cenah tong miluan deui. Jadi akhirnya untuk yang festival yang dangdut ini, itu cuma satu aja gitu. Tapi meskipun cuma 1 orang ya waktu itu menang oge si Teh Desi itu menang oge. Jadi ya alhamdulillah setiap porgur sih warudoyong biar umum terus gitu. Iya betul. Oh kan seharusnya mah kan beda cabangnya. Nah itu. Beda cabang mah seharusnya boleh, masih boleh kalau beda cabang masih gitu. Boleh. Kalau tahun depan ikut lagi di cabang yang sudah dimenangkan tidak boleh ya kita ngertinya. Kan hari ini mah beda cabang. Iya dan itu juga berlaku untuk ini kesininya dari mulai tahun 2000 berapa ya kan kita suka ikut ini nih kayak dulu itu setiap bulan Ramadan itu Dharma Wanita ya. Dharma Wanita itu suka mengadakan perlombaan keagamaan antar instansi. Karena waktu itu Bapak masih di dinas dan mungkin kalau Bapak sih kan simple begini ya, daripada misalnya meminta yang lain untuk ikut lomba, lebih baik yang ada saja tapi misalkan jadi juara. Dan waktu itu saya biasa partneran sama mama gitu kan karena boleh karyawatinya atau istri dari kan karyawannya Dharma Wanita ya gitu. Saya ikut tuh dengan mama hampir setiap tahun. Dan itu terjadi juga terakhir tahun berapa itu ya? Saya itu udah dicekal juga. Udah dicekal juga katanya. Entos tong ngiringan deui cenah si Neng mah cenah kan tos kenge ya kan. Maksud saya tuh gini, ya kan beda-beda cabangnya. Tahun kemarin gitu kan, tahun kemarin kita ikutnya misalkan hifdilnya, tahun kemarin lagi murotalnya, tahun ini lagi tilawahnya gitu kan, tahun ini lagi syarhilnya. Kenapa nggak boleh gitu? Jadi sudahlah. Eta mah pengakuan sebetulnya pengakuan. Sudah, saya main menang. Lucu gitu dan memang pada saat itu juga Bapak sudah dilalahnya gitu kebetulannya Bapak sudah tidak di
kebudayaan lagi, maksudnya sudah tidak di struktural lagi, kembali ke fungsional lagi. Jadi sudah diserahkan dan orang lain yang maju yang memberikan kesempatan untuk guru yang lain, kan guru agama juga banyak kan di dinas pendidikan gitu. Tapi ya paling tidak ada sumbangsih lah ya gitu. Jadi dicekal, bahkan Porgur tahun berikutnya di 2009 gitu ya. Saya mikir lagi, aduh kemarin aja saya mau ikutan ini dicekal, saya ikut apa lagi nih gitu. Berarti harus ikut cabang lomba yang belum pernah ada gitu. Jadi waktu itu bismillahan ikut MTQ dan ikut Jaipong berpasangan tuh Bang. Bareng ya. Jadi 2009 sambil MTQ sambil Jaipong nyantu waktu beda hari biasa. Dan di kostum bareng tadi. Dan di kostum Bang. Pagi-pagi udah sih dua hari berturut-turut. Waktu itu di gedung Kolpi. Oh, menang atuh. Saya mah lamun lomba teu menang bukan tresna namanya. Nya makana tuh. Nya di dia mah ada nu juara, nu diundang di dia mah gitu. Lamun PLN tong menang. Tong miluan. Lamun PLN tong menang, lamun PLN tong menang atau miluan teu menang. Nah, kamari borangan miluan atuh. Heuh nya. Saking ku penasaran. Saking ku pengen tahu. Dia menang atau bah itu juga kada kahiji gitu kan. Cuman menang hadiah, cuma enggak ke satu aja. Seberapa juta teh dia. Asyut. Mayan mah kana malahnya paling ada pisannya gitu. Iya. Dan sayang tahun ini enggak ada ya. Ku budak ku murid ya. Iya, PR Anda silahkan sebagai nyalah. Siap ya. Siap. Kan kita nanti dapat pelatihan dulu. Insya Allah ya, insya Allah. Kita tularkan ke anak gitu. Ya mudah-mudahan bisa. Kita break dulu asarnya. Adzan asar. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat asar. Don't go anywhere. We will back. Jadi kita sudah ngobrolin soal menyanyi ya. Yang katanya bakat menyanyinya Ibu Guru Tresna ini dari gen yang kuat. Ayahnya yang memang pelaku seni ya di bidang karawitan, kemudian ibunya juga di bidang agama ya, Qoriah sebagai pembaca Qori begitu ya. Jadi dua-duanya ada nih bakat ini. Alhamdulillah. Qori juga begitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan nanti ada cerita lucu juga nih. Bu Guru ini soal Qori ya. Pernah kita singgung di episode awal ya. Jadi Ibu Guru ini adalah yang memaksa saya untuk syuting begitu. Ayo kapan mau dimulai podcastnya? Oh iya, catet. Ayo mulai biar saya bintang tamu lah, rela cina-cina gitu. Nah jadi podcast ini salah satunya bisa berjalan karena Ibu Guru ini melihat saya banyak kebutuhan. Sama-sama lah ya. Ya mohon doanya. Ya, doakan channel ini sing besar. Amin. Sehingga bisa berbagi dengan orang nanti ya. Amin. Nah oke. Waktu episode pertama kan pernah kita bahas bahwa selain guru bisa bernyanyi, kemudian bisa borangan juga. Kalau perlu nanti kita bikin satu episode beliau sedang borangan stand up dan pernah meraih juara juga di bidang borangan itu. Nah ini nih yang mungkin banyak orang yang penasaran juga. Salah satu bidang yang ditekuni merennya ya namanya ditekuni dan menjadi bagian dari profesi meren sudah menjadi profesi. Nah jadi Ibu Guru Tresna ini selain berprofesi sebagai guru juga sebagai Qoriah dan banyak mendapat panggilan ya. Alhamdulillah. Nanti satu atau dua ayat ya boleh ya. Nanti kita akan tampilkan bagaimana Ibu Guru ini sedang menjadi Qori dan suaranya dibandingkan Emir Murad mengharuskan ya tuh Emir Murad. Ya, ini ada memang gitunya ketika ada sesuatu keahlian diberikan pada suatu orang, kadang-kadang ngumpul di satu orang itu, kadang-kadang ada yang nggak sama sekali, bukan sama sekali sih sebetulnya, cuman dia nggak sadar aja ya, bagaimana cara mengeluarkan potensinya itu. Tidak sadar. Oke. Nah untuk Qoriah ini atau pembaca Quran ini
tentunya kan punya skill-skill tertentunya. Ada teknik-teknik tertentu. Terus kalau tidak salah ada lagam-lagamnya juga. Iya, sudah baku memang, Nah, sudah baku. ditentukan ada lagam tertentu. Jadi lagamnya dari ini begini, lagu dari ini begini, dari ini begini. Nah, selama ini ketika sadar bahwa saya ada potensi nih di sini, apakah belajar? Kembali seperti pertanyaan yang awal tadi, belajar nggak? Oh iya, karena begini, orang tua saya itu dulu itu termasuk orang yang tega. Dalam artian begini, jadi dari kecil kami itu setiap Sabtu dan Minggu itu disuruh istilahnya berguru kepada teman-teman orang tua juga. Bahkan adik-adik saya itu setiap libur itu dulu, kalau dulu kan liburnya panjang-panjangnya, malah disuruh masantren gitu, dibekalan apa, kirimkan ke pesantren. Jadi kita itu bukan kalau libur dan weekend itu bukannya jalan-jalan atau apa zaman dulu tuh, jadi memang efektif sekali. Dan saya itu biasanya kalau Sabtu Minggu itu pergi ke satu tempat yang lumayan jauh, bahkan sampai jalan kaki, dan kadang berdua, kadang bertiga dengan kakak adik saya gitu, hanya untuk mendalami ini gitu. Karena memang mungkin karena mama kan seperti ini, mungkin mempercayakan ke yang lebih ahli gitu kan, terus juga untuk melatih mental dan sebagainya. Jadi memang terbiasa seperti itu, meskipun tidak di satu tempat pelatihan khusus gitu, tapi soklah junggu guru ka dia, gitu, ke orang yang ahli gitu. Ya karena memang harus dengan ahlinya harus dengan ahlinya, karena para ahli atau para expert itu dia tahu cara mentransformasikan cara, teknik, ilmu begitunya. Untuk menerapkannya itu ya. Kalau mungkin dasar masih merenanya di rumah mah dasar udah kuat gitu kan. Bahan mah udah ada, tinggal mungkin diperdalam. Ya butuh pelatih lah. Iya gitu. Baru nanti di rumah itu diasakeun gitu. Kan salah satu manfaat pelatih itu kan dia coaching. Coaching itu kan dia melihat si yang coachingnya begitu. Dia kelemahannya di mana, keunggulannya di mana. Terus nanti si coach ini akan memberikan saran-saran sampai akhirnya si coach mempunyai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai menemukan di mana harus mengembangkan sampai menemukan sendiri lah gitunya fungsi coach. Selama ini selama menekuni, kan sekarang jadi profesi gitu ya. Alhamdulillah. Sampingan. Entah sampingan. Karena memang kalau gini ya, kadang-kadang kalau dibilang profesi juga kan ujung-ujungnya itu profesi itu kan pasti ada income dan sebagainya. Kalau ini sih tidak saya sebut profesi karena memang khusus untuk mengaji gitu, untuk urusan ngaos nih Bah. Dalam event apapun atau acara apapun atau siapapun yang membutuhkan, saya tidak pernah istilahnya perhitungan masalah income, bahkan berapa aja bahkan kalaupun tidak usah gitu. Dan memang dari dulu seperti itu, mama kalau misalkan ada acara apa tidak bicara masalah nanti dapat amplop berapa, dan pokoknya sok we pangawaskeun paribasana gitu, hayong pangawaskeun gitu kan. Dan ya alhamdulillah gitu, selama beberapa tahun ke belakang sih sebelum ada pandemi Covid ya, di beberapa kali event di instansi-instansi kita alhamdulillah gitu kan, berapa kali kita raker seperti itu kan dulu gitu. Alhamdulillah bawa Kang Wahyuli dan sebagainya. Cuma mungkin kan tambah ke sini harus ada pergantian lah, mungkin orang juga banyak yang muncul dan sebagainya, bosan juga kali lihat saya lagi merenang, orang teh udah jenuh ngelihat muka saya lagi. Tapi ya di luar ya alhamdulillah sih masih, kalau misalnya hari-hari besar dan sebagainya gitu. Termasuk Rayagung Mulu dan Rajaban gitunya, kemudian walimatus safar, walimatus nikah gitunya. Alhamdulillah gitu, tasyakuran seperti itulah. Ayawe lah gitu. Alhamdulillah. Kan pernah dulu cerita ning kukulutus. Bukan kukulutus sih sebetulnya, pada rada handel oke gitu kan. Ya, tapi diobrolkeun bari popolotot. Kumaha eta teh caritana? Jadi kan hari harita mah dengerna, tahu enggak aku teh ngaji di sini, pas lihat enggak ada. Isuk-isuk jadi ieu. Kumaha eta teh caritana kumaha? Iya, jadi memang
sudah ada satu keluarga yang memang sudah merencanakan kalau nanti misalkan nazar ya, kalau misalkan nanti akan mengadakan pernikahan keluarganya hoyong abdi nu ngaos gitu Oh, kan. gitu. Dan kebetulan kita sepaket dengan adik bungsu saya itu yang memang dia seorang dai gitu untuk tausiah dan sebagainya. Udah dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu, bahkan beberapa hari sebelumnya tuh datang ngadepean teh gitu kan dengan amplop yang tebal gitu ya, Nazar teh apa? nazar teh ya gitu kan ya. Ya cenah pokoknya masih ket dina waktu teh sumping padahal masih lama gitu ya, dan terus dicirian dah memang tetangga oke. Udahlah kita teh ditungguan mana cita ieu teh. Mana yang ngadepean teh tadi tidak asa katempo. Asa cita katempo gitu. Kebetulan kan manajernya mama saya ya gitu. Aduh cinta Bu Haji teh ka mana? Cinta teh ka mana teh asa ketitipan amplop Bu Haji teh gitu. Pas gitu tiba-tiba suatu pagi gitu ya. Kan kita berangkatnya itu sore ya karena memang acaranya malam. Suatu hari, suatu pagi gitu dengan entengnya dia berbicara danya iya teh cenah. Nanti ada teksnya. Ini teh cenanya ku mama teh cenah ameh manjang bade dipeserkeun kana panci cenah tuh cenanya jadi beli panci susun dan sebagainya. Pokona mah eta teh da cenanya ari eta mah cenah manfaat pan cenah kayak kanggo pangaosan cenah mama pan bade aya acara ieu cenah di bumi gitu. Aku dengan adikku hanya yang iyalah kumaha mamah we gitu kan. Jadi meskipun itu sebetulnya itu bukan DP ya, dilunasan kalau masalah lunasan gitu karena kan tebel banget gitu ya. Panci susun ada komaan gitu lah ya, ada komaan gitu kan, itu panci itu hanya berapa padahal mah. Dan ya sudahlah dengan apa ada namanya juga buat orang tua sama aja gitu. Kalaupun kita dapat ya pasti dikasihin juga, tapi dah itu nempok mana? Nempok justru ku nempok kalau bener nempok mah ada ya gitu. Cuma ya itu ya alhamdulillah sih, tapi ya kita enjoy aja. Bahkan ketika kita datang pun waktu itu menjelang setelah maghrib setelah maghrib lah kita sampai itu ke lokasi. Ketika kita turun dari mobil saja sudah disambut seperti waduh seartis gitu, artis dari Indonesia gitu kan, dengan sambutan yang sangat hangat dan sebagainya gitu kan. Bahkan yang lucu waktu itu di situ ada ini juga, ada seperti tim akustik, jadi mereka tuh acara syukuran malamnya itu ngumpulkan audiensnya itu setelah Isya tuh dengan akustikan dulu, akustik lagu-lagu religi gitu kan. Bahkan di situ sempat gara retek gitu kan, aduh udah lagu religi iyalah nyanyi lah dua lagu kori gitu. Jadi orang teh benar berarti ini artis yang tadi lucu gitu. Tapi pas ketika acara syukurannya dimulai nah jadi ngaji pas pembacaan wa ilahi gitu, pas abdi naik ada juga yang nyelotok mereka kuping itu mah yang nyanyi tadi ya cenah artisnya ini nyanyi anu ngaji teh cenah ya Allah ya Rabbi. Dia ngaji teh bintang tamu itu teh Bapak Ibu. Tamu sebetulnya mah gitu, ada ya seperti itu. Bahkan setelah pulangnya juga setelah acara selesai dan sebagainya, kita sekitar jam 10 setengah 11-an gitu. Eta teh si Piri Bumi teh ngamplopan deui gitu kan. Ditampin aku itu ya ada terusnya mohon mangga ka mamah we. Akhirnya mama saya lagi yang panen, alhamdulillah gitu. Tapi ya senang lah karena bukan apa-apa ya, satu memang itu sudah nazar dan keluarga sudah termasuk keluarga dekat juga meskipun cuma sahabat dan kerabat gitu. Tapi kepuasan mereka, kemudian juga kita bisa melaksanakan nazar itu sudah kepuasan tersendiri Pak gitu. Dan terlebih lagi puas karena lihat mamah saya sumringah bisa beli panci dan alat kosmetik bukan yang itu full. alasannya. Yang pertama sumringahnya anaknya bisa bikin bangga. Mungkin itu gitu. Seneng lah pasti anaknya bikin bangga, bisa nyanyi, bisa jadi Korea, bahkan diundang. Ya, yang lebih senang lagi itu amplopnya ke mama. Iyalah jadi double. Yang haja mah kan ngasihnya sakumaha gitu, ya udah buat mama aja kita bisa sambil refreshing. Alhamdulillah. Nanti mah amplop susah yang gitu teh. Bukan leungit ya. Bukan leungit, jadi amplop berpindah tangan. Bukan dipindah tangan. Jadi memang dialokasikan. Bukan dialokasikan, di manage supaya dari uang itu jadi manjang di pocket. Oke. Tadi kan sebelum ngaji cenah nyanyi lagu religinya. Nah, ini perlu diketahui juga oleh para pecinta channel ini bahwa
selain guru, selain penyanyi, beliau juga sudah punya album, punya channel YouTube juga. Di subscribe ya, subscribe nanti kita cantumkan link YouTube-nya di deskripsi. Boleh langsung di subscribe. Bulan puasa tahun 2002 ini kemarin ngeluarin album kan? Iya, 2021 kemarin ya, pas bulan puasa kemarin. 2022. 2022 tahun ini mengeluarkan album religi. Alhamdulillah. Sok ceritakan sambil promosi albumnya. Oh iya, jadi promosi gratis. Aduh, nanti AdSense-nya bagi-bagi. Ya, amin. Jadi ini proyekan awal, ceritanya awalnya gini, Bah. Kan beberapa akhir tahun kemarin itu saya sempat ngajejehkeun gitu beberapa kompetitor dari kecamatan untuk ajang perlombaan guru di tingkat kota, dan dimana diharuskan waktu itu membuat video dengan aransemen sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah karena memang saya sudah nyata di tes sudah tidak boleh mengikuti perlombaan, jadinya disuruh jadi koordinator lah gitu ngajejehkeun. Akhirnya yang dua itu berkat momen itu ketemulah dengan satu home production dengan Gibran Home Production itu Gibran ya. Dia itu Gibran memang production. Dia sebagai arranger dan dia juga punya recording studio gitu. Ketika ngajajahkan mereka itu sempat minta sampel suara gitu, Bu Guru ayolah minta sampel suaranya, takut nanti misalkan ada yang butuh atau gimana. Ya udahlah tanpa panjang-panjang, ya sudah kasih satu lagu sampel gitu. Tiba-tiba beberapa bulan kemarin, 1 bulan sebelum bulan puasa itu bulan April, awal bulan April itu Bu Guru ini mau ada yang menciptakan lagu tapi saya nggak menemukan suara yang cocok, tetap kudu ku ibu gitu. Aduh, kapan ini teh? Kalau bisa hari atau tuh bisa hari makanya lagunya aja materinya saya nggak bisa. Saya minta 2 hari lah gitu waktu itu. Dan 2 hari saya pelajari materi lagunya dengan ciri khas saya sendiri. Ketika datang langsung take vokal karena memang musiknya sudah jadi dan sebagainya. Ini ada materi lagu gitu, ada yang menciptakan lagu tapi tidak menemukan materi suaranya. Iya mah cocoknya kudu ku ibu cenah gitu. Kapan ini teh? Ya cenah kalau bisa mah nanti siang tuh biasa cenah butuh waktu berapa? Kasih waktu 2 hari lah, itu hari Sabtu ya. Senin lah saya pulang sekolah tapi bisanya 2 hari itu diapalkan dan akhirnya tag langsung jadi karena memang musik dan segalanya sudah siap dan bagus oke gitu kan ya. Saya cuma di situ cuma menyanyikan saja. Dan setelah itu ada obrolan seperti ini, aduh Bu atuh punya lagu teh sok kita garap aja gitu kan. Aya sih tapi lagu religi gitu. Ini teh saya pengen bikin lagu untuk lebaran gitu kan. Tong minal aidin wal faizin wae atuh saya teh pengen gitu kan. Ada lagu ini sebetulnya tahun kemarin. Tadinya sih buat iseng-iseng aja buat di sekolahan, buat back song di sekolah kalau ada kita bikin template apa gitu ya. Ternyata pas sok coba disounding kemudian digambar. Bu, ini 2 hari lagi ke sini lah. Pas 2 hari lagi ke situ, itu disulap lagu. Cek saya teh, lagu saya mana jadi alus kieu cinta gitunya. Coba kumaha laguna. Nanti aja ada. Judulnya Indahnya Hari Raya. Indahnya Hari Raya. Nah, itu justru albumnya itu berawal idenya dari situ. Jigana iya cenah rek puasa ini kalau mau puasa nih ada album religi gitu, lucunya jigana Bu aya kan itu lagu mah aya cenah loba hayu bisa cenah. Gimana kalau misalkan ini ada waktu tinggal 3 minggu lagi, waktu itu 3 minggu lagi masih obrolan awal nih. Ya udah kita coba dulu tapi nggak usah memaksakan, kalau misalkan bisa digarap ya hayu, kalau misalkan enggak ya kita tunda untuk tahun depan dan sebagainya. Tadinya cuma single aja tapi ternyata dikumpul-kumpul ada 6 lagu jadilah mini album. Jadi bahkan lucunya itu bikin albumnya itu lebarannya dulu gitu. Abis ini kan kita mikir nih lagu mah ada, tinggal disusun apanya lagi. Bu ada lagu apa? Ada Lailatul Qadar saya bilang. Terus yang menciptakan lagu saya yang pertama itu Hadi Saputra itu. Saya ya lagu lagu Yuk Kita Sahur katanya. Sahurna aya, Lailatul Qadarna aya. Saya nyian lah Zakat Fitrah. Itu cenah tarawih di saya gitu kan. Berarti jadi naon atuh genep lagu cenah di album mah. Iya wes selamat datang Ramadan cenah jang opening. Oke, jadi akhirnya dalam waktu 2 minggu itu sampai hampir setiap hari gitu. Jadi prosesnya tuh gini. 1 hari kita bikin draft lagunya, 1 hari untuk aransemen musiknya, malam langsung take vokal. Jadi rata-rata itu 2 sampai 3 hari satu lagu gitu. Maka kejar tayang kita pengen launching. Alhamdulillah waktu itu launching H-2 puasa. Iya, launching gitu. Dan jadi si mini album itu paket lengkap menurutnya dari menyambut Ramadan, sahur, taraweh, Lailatul Qadar, Zakat Fitrah dan Lebaran gitu. Karena memang temanya album religi edisi Ramadan. Iya, penasaran?
Cek Ada langsung nanti, ke ya. YouTube-nya ya. Nanti ada di link di Ada bawah. linknya. Jangan lupa di subscribe. Subscribe channel ini juga. Dan itu memang waktu itu dilema kan, karena memang ini proyek Hmm. Ramadan, tadinya kan memang sebetulnya sudah disoundingkan juga ke pihak label. Tapi karena melihat karena ini momennya untuk Ramadan kan tidak bisa di-up-kan setelah lewat Ramadan, sementara Iya. Ramadan sudah mempet banget gitu. Jadi Mm-mm. akhirnya ya udahlah keputusan kita sekarang mah publish mandiri aja dulu gitu. Yang penting mah kita coba dulu gimana nih animo masyarakat. Ternyata kan alhamdulillah bagus Bagus ya. gitu kan. Dan ini mengukur aja, kembali mengukur bahwa kita bisa nggak nih jadi tim yang bagus, yang baik, yang solid gitu. Ternyata cocok apa enggak gitu kan, sefrekuensi atau enggak. Ternyata memang kita bertiga The Gibran ini cocok sih Cocok begitu. alhamdulillah gitu. Tapi ini jadi langkah awal ke depannya kita bekerja sama dan alhamdulillah sekarang ada proyekan baru Baru lagi. baru Udah rilis? belum. Belum, Jadi belum. tahapnya ini sudah pihak label alhamdulillah sudah menunggu. Wah, udah Sudah ada label nih. Udah alhamdulillah karena memang ketika disoundingkan pihak labelnya itu sangat tertarik dan oke gitu. Bahkan harus cuma kan karena ini untuk label tidak bisa asal-asalan ya, bukan artinya yang kemarin religi itu asal-asalan bukan. Kemarin kan yang religi itu terburu-buru gitu kan, ya, kurang maksimal gitu kan. Kalau yang ini meskipun single kan otomatis harus benar-benar ini ya, benar-benar kemasan itu harus bagus. Dan ini tahapnya tinggal ini aja sih, Bang. Tinggal bikin video klip, doakan saja belum ada modal. Rekaman sudah? Sudah, semua sudah, tinggal video klip disetorkan, kita MOU dan insya Allah nanti ada di seluruh digital music store di Indonesia. Itu produksi di Gibran Record di Sukabumi. Di Sukabumi masih. Sukabumi juga punya tempat yang bagus. Sebetulnya banyak. Sebetulnya banyak sekali home production. Take vokal, mixing. Kalau kebetulan di situ kan enaknya itu di Gibran itu arrangernya dia, kemudian di studio itu juga, jadi tidak terlalu banyak orang yang terlibat, tidak usah kemana-mana, jadi kita fokus di situ. Oh, jadi alatnya lengkap gitu ya? Alhamdulillah. Jadi keren. skillnya beliau memang skillnya Dan Vicky ini kan memang arranger ya, dia arranger tapi dia juga punya studio dan mixing masteringnya di situ juga, jadi ya alhamdulillah kita tidak usah kemana-mana. Kalau yang lain kan kalau yang lain kan biasanya ini yang menciptakan di ini, yang bikin lagunya ngaransemennya ini, nanti take vokalnya di sini, mixing masteringnya di sini, itu kan terlalu ini ya. Kalau ini kan alhamdulillah gitu, itu kadiating. Ya mudah-mudahan saja segera bikin video klip. Amin. Itu labelnya label tidak boleh disebutkan dulu. Itu namanya minta kokom. Nanti saja. Jangankan itu kemarin. Judul juga belum boleh. Belum boleh. Pokoknya nama tungguan lah. Tunggu nanti kalau udah rilis, udah launching, kita paksa nyanyi di sini. Insya Allah ya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Insya Allah kalau misalkan sudah rilis sih, kalau misalkan sudah dirilis itu bebas mau di. Itu proyek untuk tahun ini apa? Tahun ini seharusnya bulan ini, tapi Babah tahu sendiri kan proyek banyak. Waktu kita padat merayap. Padat banget. Iya, jadi di pending dulu. Itu kan urusan pribadi sini ya. Iya, betul. Kalau kita kan ini aja kan syuting pabelit yang diklat. Pabelit yang diklat. Akreditasi. Entah ya, kita mah mendahulukan dulu tupoksi gitu baru. Iya, saya juga udah selesai, udah hijau semua tugasnya. Alhamdulillah. Selamat ya kalau saya udah selesai tahun kemarin 2021 bulan Agustus juga. Agustus 2021 kemarin. Dan subhanallah. Alhamdulillah gitu. 93. Nah, saya mah target berat ya. Kemarin 96. Ya. Kayaknya minimal 97. Stres. Kalau sudah tinggi itu ya memang mempertahankannya itu yang susah. Iya, mempertahankan. Ya minimal naik 1 lah gitu dari 96 ke 97. Tapi tong riet lah nona akreditasi itu kudu nyawa penonton. Beda sesi nanti ya, beda sesi. Di luar bahasan kita ya akreditasi. Aduh, serunya ngobrol teh, seru pisan. Alhamdulillah. Ya kene lah itu yang diobrolkan teh. Episode 3-nya. Episode 3. Pokoknya mah nanti kalau udah siap uang pendaftarannya langsung syuting episode 3. Iya, jadi sesuai perjanjian nanti mah kalau mau podcast di sini teh bayar. Untuk ketang tuh kayak batu rembung deh.
nggak ada. Nggak apa-apa kalau misalnya Mm-mm. ini mah nggak apa-apa, Mbak. Dibuka seperti itu kan banyak juga orang mungkin yang ingin go publishnya melalui channel ini kan Oh bisa. iya, sudah ada sih yang Bisa. minta. Alhamdulillah. Sudah ada yang minta, ada beberapa yang minta. Kok kakak ditarif Enggak itu Jangan, ditarif. jangan. Cuman yang jadi masalah tuh dia mau nggak dengan konsep kita, konsep channel ini yang memandang sesuatu hal itu dari sudut pandang yang lain. Iya. Jadi ini ada beberapa tokoh yang ingin podcast di sini, kan dia mah tuh bisa serius. Bisa. Tuh bisa di sini Nggak tuh kita nggak bisa serius gitu, pasti dibawa ke arah yang bikin ketawa gitu. Ya. Jadi Dibawa kita enjoy. kita lagi siapin sama tim. Nanti kira-kira apakah masih bisa saya yang jadi host atau yang lain? Terus terang kalau saya untuk serius susah gitu. Dulu pika serius. Udah ada beberapa yang minta. Gak apa-apa saya dapat jadi host. Boleh? Iya. Untuk konten-konten tertentu. Konten seriusnya. Konten ya Kalau ada oke mah kita deal satu jadwal minggu ini ada satu. Dia salah satu tokoh yang bukan pengen meren. ada yang ingin dikemukakan pengalaman ya. bagaimana dia berkiprah di luar negeri di sini tokoh. Ada juga tokoh-tokoh yang menjelang 2024 tapi belum kepikiran resikoan. Dikip dulu itu mah nantilah aja. kita bikin channel lain. Ayo enggak. Kalau saya sih sudah jatuh cinta dengan channel ini. Karena baru di channel ini saya curcol. Ya kebanyakan orang ya taunya selewat mungkin sayanya aja yang seperti ini atau saya yang seperti ini. Kalau di sini kan alhamdulillah Kubabah digali semua ya mungkin secara keseluruhan dari saya. Secara umum gitu. Saya doain lah mudah-mudahan channelnya tambah maju, tambah sukses, semakin melesat, melejit gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan segera monetize. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Aduh, ini waktu sudah nyerelek ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin diobrolin karena sore ini ada kegiatan dan bisa ditunda demi kegiatan itu. Terpaksa untuk episode ini sampai sini dulu ya. Terima kasih kedatangannya. Semoga singlenya cepat rilis. Amin. Video klipnya segera beredar. Amin. Dan semoga jadi sponsor di channel ini. Oh ya, amin. Insya Allah ya nanti di endorse. Ya. Karunya ya headset beda warna. Yang kebagian iya weh ayo. Anu eta bagianana. Enggak apa-apa, segini juga udah alhamdulillah rasen. Udah uyuhan ya. Ya. Oke, demikian bincang-bincang seru sore ini dengan Ibu Guru Tresna yang luar biasa. Jangan lupa main-main ke channel YouTube-nya. Di sana ada beberapa video yang ketika beliau menampilkan skill bernyanyinya. Tapi untuk hari ini belum ya. Belum. Hanya akan ada di channel ini. Tonton sampai habis, nanti akan ada di channel ini. Spesial khusus untuk channel ini penampilan Kori Ibu Guru Tresna. Terima kasih sudah datang. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وإن